الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kita lanjutkan pelajaran kita mengkaji tafsir Al-Quran Al-Karim. Dan saat ini kita masih berada pada ayat yang ketiga dari surah Al-Fatihah. Setelah sebelumnya dijelaskan tentang ayat yang kedua, yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat rahmat, yang memiliki sifat kasih sayang dan melembuti makhluknya. Dan dengan hal ini jamaah sekalian, ini akan melahirkan di dalam diri seorang hamba tatkala dia membaca dan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha merahmati makhluknya, akan muncul rasa harapan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha merahmati dan maha mengasihi, yang mana rahmatnya dirasakan oleh seluruh makhluknya, baik yang kafir maupun yang mukmin, yang baik maupun yang fajir, seluruhnya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkhusus bagi seorang mukmin, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat yang lebih kepada mereka berupa taufik, tuntunan di atas hidayah, keistiqamahan di atas jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah rahmat yang khusus, yang dengan hal ini melahirkan rasa harapan kepada Allah. Kemudian jamaah sekalian, pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Maliki yaumiddin, pemilik penguasa hari pembalasan. Di dalam qiraah yang lain yang juga merupakan qiraah sab'iyah, 7 qiraah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Malik ini dibaca Malik. Jadi dibaca dengan 2 bacaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maliki yaumiddin, dan dibaca Maliki yaumiddin. Dan dari 2 qiraah ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah penguasa dan dialah pemilik segala sesuatu. Dan terkhusus di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan dan nyatakan bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala penguasa pada hari pembalasan. Sebab pada hari itu jamaah sekalian,
hari di mana seluruh makhluk berkumpul di padang mahsyar menunggu hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sanalah nampak kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyeru pada hari kiamat, limanil mulkul yaum. Siapalah pemilik kekuasaan pada hari ini? Hari di mana berkumpul para raja, para penguasa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyeru pada hari itu, limanil mulkul yaum. Siapalah pemilik kekuasaan pada hari ini? Kata Allah, lillahil wahidil qahhar. Milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha mengalahkan. Sebab di sana jamaah sekalian, hari di mana tampaklah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa berbicara kecuali dengan izin Allah. Oleh karena itu Allah khususkan di dalam ayat ini dengan menyebutkan hari pembalasan. Hari tatkala di mana manusia menunggu perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah Allah Subhanahu wa taala penguasa yang hakiki, yang menguasai seluruhnya dan memiliki seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, Fata'ala Allahul Malikul Haq. Maka maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala Malikul Haq. Dialah raja yang sebenarnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Tidakkah kalian mengetahui bahwasanya Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kekuasaan langit dan bumi. Dan di dalam ayat yang lain, Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Dan milik Allah lah kekuasaan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya. Wa ilaihil masir. Dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb kalian, miliknya lah kekuasaan. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha mulia, maha berberkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tangannya lah segala kekuasaan. Maka dari itu jamaah sekalian, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala penguasa segalanya, penguasa langit dan bumi, penguasa hari pembalasan, yang mana kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala jamaah sekalian itu mengandung dan memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha sempurna, bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Sebab yang namanya penguasa itu pasti memiliki kekuatan. Dan memiliki sifat yang sempurna. Dan memiliki hikmah di balik apa yang dia lakukan. Dan menunjukkan pula jamaah sekalian bahwa seluruh makhluk itu selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu raja-raja di dunia
atau masyarakat biasa, sebab dialah Allah Subhanahu wa taala penguasa sesungguhnya. Dan demikian pula jamaah sekalian, di balik makna kekuasaan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah maha melakukan apa yang dia inginkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin sesuatu, maka pasti akan terjadi. Tidak ada yang mampu menghalanginya, tidak ada yang mampu merintanginya. Sebab dialah Allah Subhanahu wa taala penguasa. Tidak ada yang mampu menghalangi, tidak ada yang mampu menahan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dan inginkan. Dari ketetapan yang Allah tetapkan sebagai takdir manusia dan hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam syariat. Demikian pula hukum tatkala berada di hari pembalasan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dan menguasai segalanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini pula jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala tegaskan akan tetapnya hari pembalasan. Hari di mana tatkala manusia berdiri di hadapan Allah, tidak ada yang mereka bawa kecuali amalannya. Maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia dari awal sampai akhirnya, siap dihitung amalannya dan dibalas apa yang telah mereka lakukan. Dan di dalam ayat ini pula jamaah sekalian, ada dorongan bagi manusia untuk mempersiapkan hari di mana amalan kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana seluruh makhluk berkumpul siap mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan di dalam kehidupan dunia. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini jamaah sekalian, tatkala kita renungi, kita baca Maliki Yaumiddin, penguasa pada hari pembalasan, ini akan muncul rasa takut di dalam diri kita. Akan muncul rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala.